Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa potret perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggetarkan jiwa kita. Kita memulai daripada di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pamanda Abu Talib. Karena pamanda Abu Talib ini merasakan bahwasanya ia begitu terbeban batinnya. Karena begitu lama, sekian tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di dalam kejaran, selalu dalam penolakan daripada kaum kafir Quraisy, yang mana itu bahkan dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta rekan-rekannya. Maka Abu Talib ini tak tahan lagi, merasa bahwasanya dirinya begitu terbeban, sehingga ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keluh kesahnya, kekhawatirannya akan anaknya tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berkata-kata lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis seraya mengatakan kepada pamanda, sekaligus meyakinkan pamanda Abu Talib, "Ya ammi, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته." Wahai pamanda, jika andai kata mereka itu meletakkan, menghadiahkan kepadaku asy-syamsa fi yamini, diletakkan di tangan kananku berupa matahari, wal qamara fi yasari, begitu juga di tangan kiriku bulan, dihadiahkan oleh orang-orang kafir. Matahari dan bulan diberikan ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan perkara dakwah, menyampaikan dakwah risalah Islam kepada orang-orang Arab, kepada keluarga Rasulullah sendiri. Ma taraktuhu, kata Rasulullah, sungguh diriku tidak akan meninggalkan perkara ini. Dakwah ini akan terus berjalan, takkan satu langkah pun aku mundur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata. Lalu apa kata pamanda Abu Talib? Kalau begitu wahai ananda, lanjutkan perjuanganmu.
Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya terjadi embargo, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Tidak boleh ada yang bercengkrama, tidak boleh ada yang bermuamalat, tidak boleh ada yang bertransaksi jual beli dengan orang-orang muslim itu selama 3 tahun lamanya. Sampai ada satu riwayat bahwasanya para sahabat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dedaunan kering atau memakan kulit-kulit binatang yang sudah kering. Saking mereka tiada bekal, tiada makanan maupun minuman yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tersebut merasa begitu tertekan. Lebih tertekannya Rasulullah lagi ketika pada tahun itu yang dinamakan dengan Amul Huzni, tahun duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanda yang sekian lama dari masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah berusia 8 tahun sudah berada dalam perlindungan daripada pamanda Abu Talib, dan pamanda pada tahun itu wafat. Maka Rasulullah bersedih, dan juga tak lama setelah itu istri Rasulullah sekian tahun membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid ummul mukminin. Begitu juga Siti Khadijah wafat. Amanat bi hina kafara biyan nas wa saddaqatni hina kadzdzabani an-nas. Ia adalah orang yang pertama beriman kepadaku di saat manusia, di saat kaumku sendiri kufur, tidak yakin, tidak mengimani akan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqatni hina kadzdzabani an-nas. Ia selalu mendukungku, selalu membenarkan gerak-gerikku, perlakuanku, tindak tandukku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala umat Rasulullah, dikala kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendustakan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bertambah sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai satu ketika Rasulullah mengajak Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu untuk pergi keluar dari kota Makkah. Maka saat itu fase dakwah di kota Makkah berakhir, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Taif, berada di luar kota Makkah, dekat dengan kota Makkah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harithah melakukan perjalanan setidaknya selama 10 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pemukiman demi pemukiman, menjumpai individu demi individu penduduk daripada kota Taif, namun tidak ada satupun yang mengikuti jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melontarkan batu, melontar tulang belulang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit dan berdarah di bagian kakinya. Zaid bin Harithah pun karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia rela kepalanya itu tertimpa atau terkena batu maupun tulang belulang. Sampai satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang-orang Taif yang mengikuti jejak dakwah Rasulullah, sehingga Rasulullah keluar dari kota Taif. Keluar dari kota Taif sampai tiba di sebuah kebun anggur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebun itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin wa anta rabbul mustad'afin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau akan kelemahan diriku, wa qillata hilati, kurangnya siasatku, wa hawani 'alan nas, dan hinaku di hadapan manusia.
Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah, pelindung bagi orang-orang yang lemah. Maka doa ini adalah doa bagi seorang hamba yang melakukan tadarru'. Ia rendah di hadapan Allah, ia merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di satu ketika ia berada benar-benar di bawah, ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan kerendahan dirinya. Ia mengaku di hadapan Allah. Inilah al-i'tiraf, pengakuan bahwasanya diri ini adalah diri yang hina, diri ini adalah diri yang lemah, dan Allah lah yang maha kuat. Rasulullah mempraktekkan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan perjalanan hingga tiba di satu lembah di kaki gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya dinaungi oleh awan, dan seketika itu malaikat Jibril bersama malakul jibal menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwasanya mereka telah mendengar akan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengaduan Rasulullah tersebut. Dan malakul jibal, malaikat penjaga gunung yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, ini penjaganya. Ia telah mendengar pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu geram dirinya, begitu marah dirinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh penduduk Taif. Lalu apa ditawarkan oleh malakul jibal? Wahai Muhammad, wahai Nabiullah, jika engkau menginginkan, akan kuangkat Al-Akhsyabain, dua gunung, dua puncak tertinggi di kota Makkah. Ada namanya Jabal Abu Qubais dan Jabal Al-Qunaiqa'an. Jika engkau menginginkan, akan kuangkat dua gunung yang tinggi ini, lalu kutimpakan ke penduduk Taif, karena mereka benar-benar telah menyia-nyiakanmu, telah menghinakanmu, telah merendahkanmu, telah menzalimimu. Apakah Rasulullah menjawab iya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak. Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lahirkan kelak keturunan anak-anak cucu dari penduduk Taif ini, may ya'budullah, yang mana mereka beribadah senantiasa, beribadah, sujud dan rukuk kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka sekali-kali tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sedih hingga Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada Rasulullah, satu hadiah yang tidak pernah dirasakan oleh nabi-nabi yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Pada malam tersebut, lailan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mufassirin memaknai ini juz'un minal lail, bagian dari malam. Subhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan Subhan, Maha Suci? Biasanya kita bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah. Di dalam salat kita bacakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita bertasbih menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Suci. Dari apa? Dari perlakuan-perlakuan manusia, yang mana perlakuan itu tidak layak apabila disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala menggunakan awal ayat ini dengan subhan, karena kejadian ini adalah kejadian yang kharij, dia itu berada di luar nalar daripada logika umat manusia. Tentu kita, kalau ada orang yang mengatakan saya semalam melakukan perjalanan ke langit kedua, tentu kita akan mengerutkan dahi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya, dan itu kebetulan ditakdirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan itu meskipun menjadi aneh bagi sebagian orang, namun kita sebagai mukmin mesti mengimani dan meyakininya.
Apakah ada orang-orang yang tidak meyakini? Ada. Ada orang yang kufur terhadap pernyataan tersebut. Pernyataan apa? Pernyataan Rasulullah yang telah melakukan perjalanan ke langit bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Karena itu adalah perjalanan yaqazah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar, tidak dalam keadaan tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah yang berjalan sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan Isra, memperlakukan Isra itu kepada Rasulullah. Jadi maknanya bukan Rasulullah yang berjalan. Maka jangan nanti ketika ada orang yang bertanya, atau ini kejadian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kejadian tersebut, orang-orang yang mendustakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj itu, maka mereka berpikir, bagaimana bisa di satu malam melakukan perjalanan dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis di Palestina, yang mana pada saat itu orang-orang jika ingin melaksanakan perjalanan ke negeri Syam, mereka akan menunggangi unta, dan unta itu mesti dipukul perutnya selama 1 bulan. 1 bulan perjalanan terus memukul perut unta supaya dia berjalan. Ketika ia melambat, kita pukul lagi. Itu yang dipikir oleh orang-orang yang mendustakan kejadian Isra yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana bisa perjalanan Isra dalam 1 malam dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis? Tentu jika kita berpikir tidak akan sampai nalar kita. Namun yang mesti kita yakini adalah karena fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala, keinginan, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Karena ini kehendak dan kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita mesti sampai ke situ, bahwasanya ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi, maka ini sebuah dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra birruhi wal jasad, yaitu dengan ruh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram di kota Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita pesan daripada perjalanan Isra dan Mi'raj agar kita berpindah dari masjid ke masjid. Hidup kita mesti dari masjid ke masjid. Hati kita mu'allaq, muta'alliq, ia bergantung dengan masjid. Ketika kita ingin melakukan salat, maka salat di masjid. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang mana Masjidil Aqsa itu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan keberkahan di Masjidil Aqsa? Karena Baitul Maqdis itu adalah mahbatul malaikah, tempat turunnya para malaikat, maqarru al-anbiya, dan dia adalah tempat di mana para nabi dulu tinggal di sana. Mahajiru al-anbiya, tempat hijrahnya, tempat berpindahnya para nabi. Jadi para nabi dulu tinggal di Baitul Maqdis. Dan keberkahan, kemuliaan Baitul Maqdis adalah ia merupakan salah satu masjid daripada 3 masjid yang mana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita datanginya. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi di kota Madinah, beserta Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat kemuliaan allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, sebagian daripada ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Sidratul Muntaha. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melakukan perjalanan dengan burak. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Burak yang mana pada malam itu Rasulullah dibawa dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat burak tersebut di satu tempat yang mana dulu para nabi mengikat kendaraan atau tunggangannya pada tempat tersebut. Lalu Rasulullah naik ke langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian naik ke langit kedua, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan Nabi Yahya. Kemudian Nabi naik ke langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika naik ke langit ketujuh Rasulullah melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah bait rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat beribadahnya, tempat tawafnya para malaikat di langit sana. Al-Baitul Ma'mur disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk ke dalamnya 70.000 malaikat setiap hari. Dan ketika mereka sudah beribadah di Baitul Ma'mur, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat itu. 70.000 malaikat sehari datang ke Baitul Ma'mur untuk beribadah, dan esoknya ada 70.000 malaikat yang lain yang datang. Dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salatu wasallam bersandar di Baitul Ma'mur hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan lanjut ke Sidratul Muntaha sampai Allah memberikan wahyu atau perintah berupa salat sejumlah 50 waktu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada Rasulullah dan kepada umatnya, yaitu sebanyak 5 waktu. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kekuasaan Allah, melihat surga, yang mana di dalam surga baunya turab, ya. Turab itu adalah debu di dalam surga, al-misk. Dia baunya bau kasturi. Dan Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita kejadian-kejadian yang luar biasa, perjalanan yang telah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, melaksanakan salat yang telah Rasulullah bawa dari Sidratul Muntaha ke bumi. Itu sebuah amalan yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita saat ini telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat pada waktu-waktu yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Isra dan Mi'raj. Maka apabila kita membaca buku-buku sirah An-Nabawiyah, kita akan mendapatkan cerita yang lebih panjang. Namun itu tidak dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan menjadi iktibar pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.